Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai Injil Lukas, pasal yang ke-14. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan kitab suci Anda dan mengikuti kami selama pelajaran ini. Catat dan kirimkan pertanyaan Anda, apakah terkait dengan Injil Lukas yang sedang kita pelajari atau masalah lain dari iman Kristen atau Alkitab. Untuk memulai, izinkanlah saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa gagasan utama dari pasal 14 ini? Kristus masuk ke rumah seorang Farisi. Ketika orang Farisi mengundangnya, dia menerima undangan itu. Bahkan ketika Kristus memasuki suatu tempat seperti biasa, dia adalah cahaya yang menerangi semua tempat tersembunyi dan gelap. Oleh karena itu, dia berbicara kepada orang yang mengundangnya dan para undangan, dan kepada orang yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Ketika Kristus memasuki sebuah rumah, dia menjadi berkat di tempat itu. Kemudian dia mengatakan salah satu perumpamaan yang paling indah tentang kasih karunia yang hanya disebutkan dalam Injil Lukas. Lukas berbicara tentang 8 perumpamaan tentang kasih karunia. Di sini kita menemukan sebuah perumpamaan yang hebat, yaitu perumpamaan tentang perjamuan besar. Dan di akhir pasal dia memberitahu kita tentang harga bayar mengikuti Kristus, yaitu mengikut dia dan memikul salib. Terima kasih, izinkan saya membaca bagian pertama dari ayat 1 sampai 14. Silakan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka diam semua. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu.' Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan,' dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar." Pertanyaan-pertanyaan ini adalah prinsip umum, Saudara Yosef. Ya. Ini adalah prinsip tertinggi jika diterapkan. Ya. Apakah maksud Kristus dengan masing-masing prinsip ini? Pertama, mereka ingin menguji Kristus. Jadi mereka membawa ke hadapannya seorang pria yang sakit busung air.
Kristus yang selalu berbuat baik di hari Sabat. Selain hari Sabat, dia juga berbuat baik. Dia datang untuk berbuat baik kepada orang miskin. Dan di depannya ada seorang pria malang yang memiliki penyakit busung air. Mereka melihatnya, ini mengingatkan kita pada Yesaya 56 ayat yang ke-10, yang mengatakan sebab pengawal-pengawal umatku Buta. adalah orang-orang buta. Jadi pengawal buta. Hasilnya adalah bahwa Kristus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Jadi mereka bukan hanya pengawal buta, tapi mereka adalah murid yang gagal. Alkitab mengatakan ketika Yesus bertanya kepada mereka, mereka itu diam semuanya. Apa pertanyaannya? Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tentu saja mereka tidak memiliki bukti bahwa tidak benar berbuat baik pada hari Sabat. Mereka tidak memiliki bukti, tapi mereka tidak ingin mengatakan bahwa berbuat baik pada hari Sabat dapat diterima karena mereka berusaha menemukan kesalahan pada Kristus. Kristus ketika mereka terdiam, mereka membawa dia dan menyembuhkannya dan membiarkan dia pergi. Di sini Kristus menjawab mereka dan mengucapkan kata-kata yang indah. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya yang terperosok? Dalam pasal 13 dia berbicara tentang lembu dan keledai. Di sini situasinya menjadi lebih buruk, jadi dia bicara tentang keledai terlebih dahulu. Di sini dia berkata, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur? Ini adalah pria yang sakit busung air. Jadi siapa di antara Anda jika keledai atau lembunya jatuh ke dalam sumur tidak Maksud akan Anda menariknya? Tenggelam. Kemudian Kristus bicara pada mereka yang diundang karena dia memperhatikan bagaimana mereka memilih kursi pertama. Kemudian dibicara kepada tuan rumah karena dia memperhatikan bagaimana dia mengundang orang-orang kaya. Akhirnya dalam ayat terakhir dia akan mengarahkan kata-katanya kepada seorang pria yang mengajukan pertanyaan kepadanya, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di ayat 14 tentang kebangkitan orang benar, apa yang dimaksud dengan kebangkitan orang benar? Silakan. Kebangkitan orang benar adalah salah satu dari 5 nama. Kebangkitan yang akan dinikmati oleh semua orang benar yang mati percaya kepada Kristus. Nama pertama ada di Lukas 14 ayat 14, kebangkitan orang-orang benar. Dalam Lukas 20 dia berkata kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Yohanes 5 dia berkata kebangkitan hidup. Dalam Ibrani 11 kita membaca kebangkitan yang lebih baik. Dalam Wahyu 20 dia berkata kebangkitan pertama. Masing-masing nama ini memiliki arti yang indah. Kebangkitan orang benar, siapa yang akan bangkit? Orang-orang benar. Kebangkitan dari kematian, bagaimana kebangkitan ini akan terjadi? Beberapa akan tetap mati sementara yang lain akan bangkit. Kebangkitan kehidupan, apa yang dibawa oleh kebangkitan ini? Untuk hidup. Kebangkitan yang lebih baik dibandingkan dengan jika mereka tidak mati. Mereka tidak akan menikmati kebangkitan yang lebih baik. Dan akhirnya kebangkitan pertama, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Seseorang mengatakan ungkapan yang bagus. Dia berkata dia yang lahir 2 kali, mati sekali atau mungkin tidak mati. Tapi dia yang lahir hanya sekali, pasti akan mati 2 kali. Sekali di sini dan kematian kedua. Namanya adalah kebangkitan orang benar. Ini adalah kelompok orang benar, tapi Benar. ada orang jahat. Ya. Mereka memiliki kebangkitan lain. Tentu Setelah saja. berakhirnya kerajaan 1000 tahun. Ya. Sebelum tata putih yang agung. Benar. Baik. Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya dari ayat 15 sampai dengan ayat 24, yaitu perumpamaan tentang perjamuan besar. Mohon beri gagasan tentang perjamuan perjanjian baru. Mari fokus pada perjamuan besar ini. Ada 4 perjamuan besar. Dan ada maka perjamuan yang menyedihkan. 4 perjamuan yang berurutan adalah perjamuan rahmat yang disebutkan di sini. Perjamuan kasih dalam 1 Korintus 11 yang merupakan perjamuan Tuhan. Perjamuan persekutuan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, Wahyu 3 ayat 20. Dan akhirnya, perjamuan agung. Perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu 19, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi perjamuan kasih karunia diikuti oleh perjamuan kasih, lalu perjamuan persekutuan, akhirnya perjamuan kemuliaan di rumah Bapa. Tapi ada juga perjamuan yang menyedihkan.
kepada mereka yang menolak. Perjamuan besar yang ada di sini itu juga disebut perjamuan besar. Ini perjamuan besar, tapi ini adalah perjamuan kasih karunia. Ada perjamuan besar di Wahyu pasal 19. Ini tentang perjamuan agung Tuhan, bukan Tuhan agung. Tuhan adalah satu dan besar, tentu saja. Tapi di sini ini adalah perjamuan agung bagi mereka yang menolak perjamuan kasih karunia yang agung. Tepat. Jadi ini perjamuan kasih karunia agung. Sempurna. Mohon beri gambaran tentang perjamuan kasih karunia agung ditujukan kepada siapa? Siapakah tamunya? Apa kualitas dan motifnya? Jawaban Tuhan dimulai di sini dengan pengamatan yang disebutkan oleh salah satu tamu. Berbahagialah mereka yang akan makan roti dalam kerajaan Allah. Seolah pria itu sudah siap dan Tuhan adalah penghalang. Hal ini seperti seseorang berbicara tentang keselamatan mengatakan puji Tuhan, seolah-olah dia bersedia. Tapi masalahnya adalah Tuhan, dia tidak mau. Tuhan ingin menjelaskan kepadanya bagaimana Tuhan siap. Jadi, dia mengatakan perumpamaan sederhana ini. Seseorang menyiapkan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Hasilnya adalah mereka semua dengan satu kesepakatan mulai membuat alasan. Jadi tidak ada yang bergabung sesuai dengan undangan publik ini. Tapi karena yang mengundang ini penting dan makan malam disiapkan, dia berkata kepada pelayan, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, pergilah ke jalan dan gang kota. Saya ingin rumah itu dipenuhi tamu." Dia pergi keluar dan memaksa orang untuk masuk. Dan sebagai hasil dari undangan yang menarik, rumah itu dipenuhi dengan tamu. Jadi akibat undangan publik tidak ada yang hadir, dan karena undangan Tuhan yang memaksa, rumah itu dipenuhi tamu. Secara umum, siapakah orang-orang yang datang ke perjamuan itu? Mereka adalah orang yang miskin dan yang cacat, dan yang lumpuh dan buta. Saya ingat yang kita katakan sebelumnya di awal Injil, bahwa Injil ini adalah Injil orang miskin. Sejak awal, perhatian Tuhan adalah orang miskin. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Berbahagialah, hai kamu yang miskin. Di sini, undang dan perjamuan diisi dengan orang-orang miskin. Undangan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Ya. Saya ingin mengetahui makna rohani dari beberapa alasan yang mereka gunakan. Apa makna rohani di balik seseorang yang mengatakan, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya"? Apa yang bisa kita pahami dari sini? Dan yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya." Apa yang kita pahami di dalamnya? Atau orang berkata, "Aku baru kawin." Apa yang bisa kita pahami? Dalam sebuah kata, ini memberitahu kita tentang alasan yang tidak masuk akal dan sia-sia. Alasan yang tidak logis. Mengapa? Orang yang membeli ladang, "Aku telah membeli ladang." Anda sudah membelinya. Apakah Anda tidak melihat sebelumnya? Saya harus pergi dan melihatnya. Apa itu? Melihat berarti mengevaluasinya. Seharusnya Untuk dilakukan mengevaluasinya. sebelum membeli. Anda seharusnya melakukan ini. Apa Anda akan mengevaluasinya setelah membelinya? Atau aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya? Jika seseorang mencoba lembu, apakah dia akan mencobanya di malam hari? Ini adalah undangan makan malam. Apakah Anda mencobanya setelah Anda membelinya? Yang ketiga berkata, "Aku baru kawin. Kenapa Anda tidak ikut dengan istri Anda?" Akankah dia mencegah Anda masuk dengan istri Anda? Mereka semua dengan alasan yang sia-sia. Hal ini mengingatkan saya pada apa yang tercatat dalam Ibrani pasal 12. Ayat 25, "Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga." Saudara Yosef, sebelum kita meninggalkan bagian ini, masalah undangan umum dan undangan yang memaksa, manusia memberontak secara alami. Benar. Dia tidak pernah menerima pemberian Tuhan. Ya. Jadi Tuhan harus ikut campur. Undangan yang menarik itu berkaitan dengan keinginan memberontak manusia. Benar. Dia menghidupkan kembali manusia untuk menanggapi undangan Tuhan yang meyakinkan. Sempurna. Mungkin cara berpikir ini tidak dapat diterima oleh sebagian orang. Bahwa Allah memiliki pemilihan yang kekal bagi manusia, dan ketika undangan umum ditawarkan, semua orang menolak, tetapi Allah menunjuk orang-orang yang diundang olehnya. Mohon beri saya beberapa bukti Alkitabiah lainnya yang memperjelas gagasan ini. Saya mulai dengan apa yang disebutkan dalam Yohanes pasal 3, pidato Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan beberapa kata asing yang mungkin bantu kita memahami masalah yang Anda tunjuk ini. Dalam ayat 32 dan ayat 33. Dalam Yohanes 3 ayat 32, Yohanes sedang berbicara tentang Kristus. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Dengar.
Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ya, Kata-kata yang jelas, jelas. tidak ada yang menerimanya. Ayat berikutnya, siapa yang menerima kesaksiannya itu? Yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Anda mengatakan dalam ayat sebelumnya bahwa tidak ada yang menerimanya. Ketika undangan umum ditawarkan, mereka semua dengan satu kesepakatan mulai membuat alasan, meskipun alasannya berbeda. Ketika undangan yang menarik ditawarkan, ada orang yang menerima undangan itu. Di mana kita menemukan ini? Sebagai contoh, saya akan mengatakan 2 ayat. Yohanes 10 yang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ini bukan undangan umum, tapi Matius, ikuti aku. Jadi dia meninggalkan semuanya, bangkit dan mengikuti dia. Dia berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, ikuti aku. Mereka meninggalkan semuanya dan mengikuti dia. Itu bukan permintaan, tetapi perintah. Tepat, Daya tarik Kristus. tepat. Salah satunya adalah duduk dengan buku dan uang di depannya. Matius, kemudian suatu kata datang kepadanya, ikuti aku. Dia meninggalkan semuanya dan mengikuti dia. Tentu saja itu kata dan otoritas raja. Ayat kedua ada di Roma. Pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Beberapa orang mencoba memasukkan ayat ini dan menjadikannya dia tahu bahwa mereka akan menerimanya. Dia tidak Tidak, itu orang mengatakannya dari seperti semula. ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi bahkan sebelum saya ada, Tuhan telah menentukan saya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang Di sulung antara di banyak antara saudara. banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi itu bukan undangan umum. Tapi itu adalah undangan. Setelah itu dia membenarkan semua, kemudian memuliakan mereka. Ini adalah undangan yang menarik. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita semua tahu bahwa lawan dari cinta adalah benci. Apa artinya membenci bapak dan ibunya? Silakan Saudara Yosef. Kita memiliki sebuah ayat dan kita juga membaca tertulis lagi. Kristus mengajar kita untuk mengasihi semua orang. Benar. Dia mengajari kita untuk mencintai musuh, terlebih lagi ayah, ibu, istri, dan anak-anak. Tetapi kata di sini berarti tidak memilih. Jadi kasih saya bertentangan dengan kasih pada Tuhan. Siapa yang akan saya pilih? Dengan siapa saya akan berada? Dengan ayah, ibu, istri, atau anak-anak saya? Atau haruskah kita melakukan seperti Lewi yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya. Dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Itulah artinya, jika Anda ingin menjadi murid Kristus, dia harus menjadi yang pertama. Terkadang, arti kata benci dalam Alkitab adalah tidak memilih. Sebagai contoh, ketika Alkitab mengatakan ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Siapa orang yang membencinya? Yakub. Apa artinya benci? Saya pikir ini tidak berarti bahwa dia membencinya seperti yang kita pahami. Saya pikir itu berarti dia lebih memilih Rahel daripada dia. Iya. Jika Rahel adalah orang yang dicintai, Benar. maka Lea adalah orang yang tidak disukai. Bukan dalam arti saya membencinya, tapi saya lebih memilih orang lain daripada dia. Terima kasih Saudara Yosef, Anda telah menjelaskan kata benci. Jadi Ya. tidak berarti membenci, tetapi berarti bahwa Kristus Benar. memiliki preferensi. Apakah di bagian ini ada syarat lain untuk mengikut Kristus? Tentu saja ada syarat-syarat lain, termasuk di sini dan di bagian lain dalam firman Tuhan. Saya suka menarik perhatian bahwa dalam ayat 26, jikalau seseorang datang kepadaku, dalam ayat 27, mengikuti aku. Saya ingin membedakan antara datang kepadaku dan mengikuti aku. Mana yang lebih dahulu terjadi? Yang pertama adalah datang kepadanya. Ketika saya datang kepadanya, saya diselamatkan. Saya tidak akan bisa mengikuti dia dengan cara yang keras dan sulit. Kecuali saya datanglah kepadanya terlebih dahulu. Saya pikir inilah yang dia katakan dalam
Matius 11 ayat 28 dan 29. Pertama dia berkata, marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat berikut adalah ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa syarat pemuridan? Kita membaca tentang lebihnya memilih Kristus daripada saudara dan orang-orang terkasih. Kita semua mengasihi semua orang, terutama ayah, ibu, istri, dan anak-anak. Tetapi Kristus memiliki tempat khusus. Rasul Paulus berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, memberinya tempat yang berbeda dari semua tempat umat Tuhan. Ini adalah kondisi nomor 1. Kemudian nomor 2, ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jika kita baca Yohanes 8, dia memberitahu kita, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Dalam pasal 13, dia berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13. Ini Yohanes 13. Baik, terima kasih. Kemudian dia menjelaskan tentang menghitung biaya. Ya, Jadi bagaimana menghitung biaya dengan jelas di sini? Apa yang harus dipelajari? menanggung biaya berarti bahwa sebelum Anda mulai pekerjaan apapun, Anda harus berpikir apakah Anda dapat melanjutkan atau tidak. Kristus bagi dia segala kemuliaan, tidak membiarkan kita melihat kehidupan melalui kacamata berwarna mawar, dengan mengatakan, datang kepadaku dan engkau akan menjadi penguasa dunia. Tidak. Engkau katakan jalan itu jalan berduri. Kau mengatakan kepadaku bahwa aku akan memikul salib Tuhan. Membuatnya jelas dan saya pikir Ruth, orang Moab, mendengarnya dengan jelas dari Naomi. Jangan berpikir bahwa mengikutiku akan membawa kepada engkau pengantin pria. Tidak ada yang akan pernah menikahimu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mencari pengantin pria, dia mencari kuburan. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan karena aku mengasihi Tuhan. Saya mencintai umat Tuhan, saya tidak mengikuti Anda untuk keuntungan materi. Saya tahu mengikuti Anda tidak akan menguntungkan saya secara finansial. Saya percaya bahwa semua orang seperti Musa. Ketika ia menjadi murid Tuhan, pengikut Kristus, menjadi rugi, tetapi apa yang diperolehnya jauh lebih banyak. Di sini kita melihat kerugiannya, dan ini adalah menanggung biaya. Tapi di pasal 15 dan 16 berbunyi bahwa jika Anda tidak mengikuti Kristus, kerugianmu akan berlipat ganda dari apa yang akan hilang darimu. Dalam Lukas 14, apa yang akan hilang jika Anda mengikuti Kristus? Lukas pasal 15, aib dan kekurangan sedang menunggumu di Lukas 15. Api dan cacing sedang menunggu Anda di Lukas 16 jika Anda tidak mengikuti Kristus. Ayat-ayat ini berbicara kepada kita tentang menanggung biaya. Saya tahu bahwa mengikuti Kristus dapat menyebabkan kerugian finansial di bumi, tapi akan membuatku untung selamanya yang tidak bisa saya tinggalkan. Kemungkinan dia menutup dengan sesuatu yang mungkin menghalangi Anda mengikuti Kristus dan pemuritan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berpegang teguh pada uang akan menghalangi Anda mengikuti Kristus. Ya. Kita telah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kami belajar bahwa ada 5 jenis perjamuan kasih karunia, dan kita membacanya dalam Lukas 14. Perjamuan kasih yaitu perjamuan Tuhan. Juga ada perjamuan persekutuan ketika dia berkata, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan. Juga ada perjamuan kemuliaan yaitu perjamuan kawin anak domba yang akan diadakan di rumah Bapa. Kemudian yang terakhir adalah perjamuan penderitaan yang kita baca di Wahyu 19. Kemana mereka yang menolak perjamuan kasih karunia pergi? Kita belajar bahwa ada nama yang berbeda untuk kebangkitan orang benar, jadi itu adalah kebangkitan orang-orang benar, kebangkitan orang mati, kebangkitan hidup dan kebangkitan yang lebih baik, yang merupakan kebangkitan pertama. Kami melihat bahwa kasih karunia adalah panggilan cuma-cuma, hadiah untuk orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, sebelum Tuhan berbicara kepada kita tentang cara pemuritan yang sulit, yang dibedakan dengan memberi, bukan menerima.
Hidupnya menafsirkan ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dengan menjadi sama seperti manusia. Keadaan memberi terus-menerus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sepanjang hidupnya, dia penuh dengan memberi. Dan ingatlah firman Tuhan yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia tidak melakukan apapun pada dirinya sendiri. Dia tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli atau berusaha untuk mendapatkan kebutuhan fisiknya sebanyak dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kristus menarik jalan pemuritan. Dia adalah pelopor di jalan ini. Dan dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Pemirsa terkasih, jalan mengikut Kristus itu sulit. Jalan mengikut dia dan pemuritan sangat mahal. Anda harus membenci segalanya, bahkan dirimu sendiri. Dan Kristus menjadi segalanya. Dan barang siapa datang kepada Kristus untuk mencari kekayaan, keuntungan, atau mencari apapun yang membedakannya dalam hidup, dia telah tersesat. Jalan mengikutinya sangat sulit, jadi hitung biayanya. Tetapi Anda harus tahu bahwa jalan yang sempit membawamu ke tempat yang luas untuk memberimu sebuah kebahagiaan dan upah yang abadi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.